Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan muji Allah Azza wa Jalla kita akan melanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-17 dari bab peringatan terhadap akhlak yang buruk. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-17 ini akan diterangkan kepada kita tentang sebuah dosa, sebuah perangai buruk, perilaku buruk yang mayoritas ulama menyebutkan dia sebagai dosa besar. Bahkan sebagian menukilkan bahwa sepakat ulama, ijma' ulama, dosa ini dosa besar. Akan tetapi dosa ini hampir tidak ada orang yang selamat darinya. Sangat ringan terjadi, sering terjadi. Sebab alasan itu sebagian kecil ulama mengatakan ini masuk dalam kategori dosa kecil karena sulitnya orang untuk terlepas darinya. Mereka mengatakan seandainya ini dosa besar, berarti kebanyakan kita jatuh di dalam dosa besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tetapi yang menjadi standar ukuran dia dosa besar, dosa kecil bukan masalah rasa perasaan, tetapi kembali kepada dalil-dalil yang ada di dalam masalah tersebut. Perangai buruk ini adalah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai memakan bangkai saudara, yaitu dosa ghibah, perbuatan ghibah. Diriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Di sini Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajukan pertanyaan bukan untuk mendapatkan jawaban. Beliau bertanya sebagai pembuka pembahasan dan untuk memancing perhatian para sahabat. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini jawaban yang seharusnya diucapkan oleh seseorang ketika dia ditanya suatu pertanyaan, kemudian dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan jangan dia memberikan jawaban-jawaban yang dia karang sendiri, dia buat sendiri. Para ulama mengatakan siapa yang mengucapkan Allahu a'lam, maka itu adalah setengah dari ilmu. Sama dengan kalimat la adri, jawaban saya tidak tahu, ketika memang kita tidak tahu jawabannya.
Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah engkau menyebut saudaramu, engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian ada sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu, yang saya bicarakan itu sesuatu yang benar ada pada saudaraku? Qal, Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Kalau yang kamu sebutkan itu ada padanya, kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun faqad bahattah. Tapi kalau ternyata yang engkau sebutkan itu tidak ada, berarti kamu telah berbuat dusta, berbuat fitnah ditambah dengan ghibah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan definisi jelas tentang hakikat dari ghibah, bahwa ghibah adalah kita menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, dan ini khusus pada keadaan dia tidak tahu, artinya dia tidak ada di depan kita. Makanya sebagian ulama mengatakan ghibah itu adalah dzikrul aib bi dhahril ghaib, menyebutkan cela, menyebutkan cacat, aib ketika orang tersebut tidak ada. Dzikrul aib bi dhahril ghaib. Kemudian ikhwani fiddin, para ulama menerangkan tentang makna dari sabda Nabi kita alaihi salatu wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, bahwa kalimat ma di kalimat bima di dalam bahasa Arab, ma di sini adalah ma mausulah, yang artinya yang. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka, sehingga kalimat ini berlaku umum, bersifat umum, bersifat umum pada kekurangan fisik. Misalkan fisiknya hitam, kemudian dikatakan wahai orang yang hitam. Fisiknya pendek, dikatakan dia si fulan pendek. Atau berkaitan dengan perangainya, perilakunya, dia bakhil, dia pelit, dia agamanya lemah, suka berbohong, ataupun yang berkaitan dengan hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan orang tersebut, apabila dia tidak senang itu disampaikan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain, maka masuk di dalam kategori ghibah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tentang ghibah ini Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah salah seorang kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, adakah di antara kalian yang mau memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, kalian pasti tidak suka. Maka berangkat dari ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, ghibah masuk di dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena satu, Allah Azza wa Jalla
menyamakannya dengan memakan daging saudara dalam keadaan saudara itu sedang meninggal. Kenapa ghibah dikatakan atau disamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan memakan bangkai saudara, daging saudara yang sudah meninggal? Karena merusak kehormatan, mencabik-cabik kehormatan sama halnya dengan merusak dan mencabik-cabik badannya, fisiknya. Kemudian disamakan dengan bangkai, memakan bangkai, karena ghibah itu membicarakan orang di belakang. Sebagaimana bangkai tidak bisa membela dirinya, orang yang dibicarakan di belakang pun juga tidak bisa membela diri. Tidak bisa mengatakan kamu menyebutkan sesuatu bohong, kamu mengatakan tidak benar, jangan berkata demikian, ini perbuatan dosa. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak hadir di hadapan kita atau orang yang berbuat ghibah tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimanyakumullah. Sehingga perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang sangat buruk dan sekaligus dia sebagai perbuatan dosa besar. Pernah Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Rasulullah SAW menggibah Safiyah, salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, kafaka annaha kada wa kada. Ya Rasulullah, cukup bagimu bahwa pada Safiyah itu begini. Disebutkan para ulama maksudnya bahwasanya Safiyah itu pendek. Aisyah menggibah Safiyah di hadapan Rasulullah bahwasanya Safiyah itu pendek. Ya, cukup bagimu kekurangan Safiyah bahwa dia pendek. Ini celaan terhadap fisik. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bil bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat, seandainya kalimat ini dimasukkan ke lautan, maka air laut akan berubah dengan satu kalimat tersebut. Ya. Padahal kalau kita bandingkan muka bumi ini lebih luas lautannya daripada daratannya. Satu kalimat celaan mengatakan dia pendek itu dapat merubah air laut. Ya. Artinya ikhwan fiddin rahimakumullah, dia sesuatu yang besar, dianggap enteng, dianggap gampang, padahal dia sesuatu yang besar. Kenapa dia sangat besar? Karena ghibah ini ikhwan fiddin, dia melahirkan banyak keburukan. Islam, agama kita yang berusaha menyatukan umatnya, berusaha menjadikan umatnya menjadi umat yang bersaudara. Akibat ghibah terjadi banyak keburukan, terjadi pertikaian, terjadi saling musuhi, terjadi saling benci. Orang yang tadinya saling cintai berubah menjadi saling musuhi, tidak lain salah satunya disebabkan oleh ghibah. Banyak terjadi pertikaian, permusuhan, bahkan pembunuhan, rumah tangga menjadi hancur karena akibat ghibah. Dan sebagaimana ghibah ini ikhwan fillah, dia dampaknya buruk, akibatnya buruk. Ghibah juga menunjukkan orang yang melakukannya ini rendahan, akhlaknya tidak baik. Jadi ghibah itu tidak keluar kecuali dari orang yang perangainya buruk, orang yang jiwanya buruk. Dan ketika dilakukan, dia melahirkan sesuatu yang buruk pula. Karena orang yang ghibah ikhwani fiddin rahimakumullah, seringkali ghibah itu muncul karena hasad.
hasad kepada seorang, kemudian orang itu dicela karena wara' yang kurang, kehati-hatian yang kurang. Seharusnya seorang muslim dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan dia kepada dosa. Semua yang akan membahayakan dia di akhirat nanti, dia tinggalkan. Dan orang yang melakukan ghibah, waroknya kurang, takutnya kurang, kehati-hatiannya kurang. Ghibah tidak jarang terjadi karena keinginan untuk mengangkat diri. Keinginan untuk mengangkat diri supaya dia diangkat oleh orang dan supaya dia merasa dirinya lebih tinggi, jatuhkan orang lain. Dan tidak jarang juga ikhwan fillah, ghibah ini muncul karena pergaulan yang berlebihan. Bergaul silahkan, bersosialisasi silahkan, tapi kalau melampaui batas, maka yang tadinya bicaranya penting karena duduknya terlalu lama, akhirnya bicara ke sana kemari. Yang tadinya bicara tentang bisnis, kemudian berpindah kepada membicarakan orang. Dan duduk-duduk, kumpul-kumpul yang berlebihan di dalam Islam sesuatu yang tidak bagus. Ya. Begitu juga bermain yang berlebihan, bercanda berlebihan akan menimbulkan ghibah, melahirkan ghibah. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, ghibah ini buruk, ghibah ini jelek karena dia tidak lahir kecuali dari orang yang jiwanya buruk, dan ketika itu terjadi maka melahirkan hal-hal yang besar, yang berat, sehingga tidak heran jika ghibah ini sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh agama kita. Di dalam sebuah hadis ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis tentang Isra Mi'raj Nabi alaihi wasallam, hadis yang sangat panjang, di tengah-tengahnya disebutkan, lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Kata Nabi alaihi wasallam, ketika beliau diangkat ke langit, beliau melewati suatu kaum, melewati sejumlah orang yang orang-orang ini dia punya kuku-kuku dari tembaga, diberikan kuku dari tembaga. Apa yang dilakukan? Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dengan kukunya ini mereka mencabik-cabik muka dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril. Nabi mengatakan, saya pun bertanya, siapa orang-orang itu wahai Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhumal bashar wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia serta mencabik-cabik kehormatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ghibah. Jadi orang yang berbuat ghibah ikhwani fiddin, siksanya adalah akan diberikan kuku dari tembaga, kemudian dia mencabik-cabik mukanya sendiri, mencabik-cabik badan dadanya sendiri sebagai balasan terhadap perbuatan ghibahnya tersebut. Ya. Pak, nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian para ulama kita mereka menyebutkan bahwa tidak semua ghibah tercela. Ya. Tidak semua bentuk ghibah itu buruk. Ada 6 paling tidak yang disebutkan oleh para ulama yang zahirnya itu bagian dari ghibah, tetapi dia tidak masuk di dalam perbuatan ghibah. Di antaranya adalah al-mutadhallim, orang yang
mengadukan atau melaporkan pelaku kezaliman. Ketika salah seorang kita misalkan dizalimi hartanya, dizalimi kehormatannya atau fisiknya dan seterusnya, kemudian kita mengadukan hal itu ke pengadilan atau kepada orang yang punya kekuasaan. Maka di sini ikhwan fillah, perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan ghibah. Di mana ketika kita mengelapor ke polisi atau mengelapor ke lembaga hukum, kita akan sebutkan bahwa saya telah dizalimi begini-begini, si fulan telah berbuat zalim terhadap saya atau terhadap siapa, seperti itu. Di sini kita menyebutkan keburukan saudara, keburukan orang yang berbuat zalim. Tetapi ini tidak termasuk dosa ghibah, karena mau tidak mau ketika kita menuntut keadilan, meminta keadilan, meminta supaya orang yang berbuat zalim ini ditindak, kita harus menerangkan keburukannya, kita harus menjelaskan apa kesalahan orang tersebut, ya. Dan ini tidak termasuk ghibah. Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda, layyul wajidi zulmun wa yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang kaya yang dia menunda-nunda pembayaran hutangnya atau tidak mau melunasi hutangnya adalah perbuatan zalim. Ya, orang yang punya ada hartanya, dia pernah pinjam harta pada orang lain, kemudian dia tunda pelunasan hutangnya. Hutangnya jatuh tempo, kemudian orang yang punya yang kasih dia pinjam datang, dia mengatakan nanti dulu, saya tidak masih banyak kebutuhan, sebentar dulu, belum kumpul dan seterusnya. Dia menunda-nunda pelunasan hutangnya. Ini disebut dengan matlul ghani atau layyul wajid. Orang yang kaya kemudian dia menunda-nunda pelunasan hutangnya, ini bagian dari kezaliman. Dan perbuatan zalimnya itu menghalalkan kehormatannya dan menjadikan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Menghalalkan kehormatan artinya dia boleh diadukan, boleh dilaporkan, perbuatan zalimnya itu berhak untuk diceritakan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, adalah orang yang meminta saran, meminta fatwa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hindun bintu Utbah, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengadukan atau menanyakan bagaimana sikapnya tentang suaminya yang pelit. Abu Sufyan, kata Hindun, adalah rajulun syahih, laki-laki yang pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikanku belanja yang cukup untukku dan juga untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali saya ambil diam-diam. Jadi di sini dia bertanya, apakah perbuatannya ini boleh atau tidak, mengambil uang suaminya diam-diam, dan bahwa dia melakukan hal tersebut disebabkan karena suaminya Abu Sufyan orangnya pelit, memberi belanja tapi belanjanya tidak cukup untuk istrinya, tidak cukup juga untuk belanja anak-anaknya. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan dia jawaban, memberikan dia fatwa, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika keadaannya demikian, kamu sah dan boleh mengambil diam-diam harta suamimu, tapi sebatasan yang ma'ruf, sekebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu menurut kebiasaan. Jangan ambil lebih dari kebutuhan. Nah, ikhwan fillah, di sini Hindun beliau menceritakan aib suaminya dalam rangka mendapatkan arahan, dalam rangka mendapatkan bimbingan apa yang harus dia lakukan. Dan ini hukumnya tidak termasuk ghibah. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, di antara bentuk ghibah secara zahir tapi dia tidak termasuk dosa ghibah
adalah orang yang minta tolong dalam rangka mengingkari kemungkaran. Hukum asalnya ikhwani fiddin, siapa yang melihat kemungkaran dia yang mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Siapa yang melihat kemungkaran dia yang ingkari. Tapi ada saatnya kita tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut. Maka kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Ada orang lain mungkin yang bisa mengingkari kemungkaran itu. Ada orang yang lebih dihargai, yang lebih dihormati oleh pelaku kemungkaran ini. Sehingga kalau dia yang menangani, dia yang orang ini yang menyelesaikan kemungkaran itu akan selesai. Maka silahkan laporkan kepada orang tersebut, sampaikan kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikannya, dan ini tidak termasuk ghibah, tapi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ingkar mungkar tidak harus kita sendiri melakukannya, bisa meminta tolong kepada orang lain yang menurut kita dia lebih bisa untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian keempat, ikhwan fiddin, di antara bentuk perbuatan yang zahirnya ghibah tapi secara agama dia dibolehkan dan tidak termasuk orang yang mendapatkan dosa ghibah adalah orang yang memperingatkan saudara dari seseorang yang berbuat dosa, atau yang sudah lebih dikenal dengan istilah tahdzir. Ada pelaku dosa, ada orang yang ahli bid'ah, dan orang lain perlu atau masyarakat perlu diingatkan dari kebid'ahan orang ini. Orang ini zahirnya bagus, ya, bicaranya menarik. Orang jahil kalau tidak paham, tidak mengerti, tidak punya pondasi ilmu yang kuat, akan mengatakan bagus juga ya penyampaian orang ini. Enak juga penyampaian si fulan. Dia menilai dari retorika, dia menilai dari tutur kata orang tersebut. Adapun konten, maka dia pengetahuannya minim sehingga dia melihatnya bagus-bagus saja. Maka orang ini perlu diingatkan. Maksudnya masyarakat perlu diingatkan dari orang ini. Nah, menyampaikan aib atau kekurangan, kejelekan pelaku bid'ah, pelaku maksiat, supaya orang lain tidak tertipu dengannya, atau disebut dengan tahdzir, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah ketika duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada seseorang yang datang minta izin. Maka Nabi mengatakan, "Idzinu lahu bi'sal asyiratihu." Berikan dia izin, tapi dia adalah sejelek-jelek orang. Orang ini adalah orang yang pergaulannya buruk. Kalau bergaulnya buruk. Kemudian orang itu pun diizinkan masuk. Dan ketika bertemu, Nabi kita alaihi wasallam senyum kepadanya, berbicara bagus kepada orang tersebut. Sehingga hal itu memancing tanya dari Aisyah. Ketika laki-laki itu pergi, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau menjelekkan orang ini, mengatakan dia adalah bi'sal asyirah, orang yang pergaulannya buruk, bahkan paling buruk pergaulannya. Kemudian ketika dia masuk dan engkau bertemu, engkau senyum kepadanya." Maka Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk orang di sisi Allah adalah orang yang manusia lari darinya karena menghindari keburukan lisannya. Bahwa Nabi kita SAW bertutur kata baik kepadanya padahal tadi mencelanya, ya, menyampaikan keburukannya, supaya orang ini nanti tidak berkata buruk tentang Nabi SAW. Jadi ikhwan fillah, syahidnya poinnya adalah Nabi menyebutkan keburukan orang ini supaya para sahabat hati-hati terhadap laki-laki ini. Jangan sampai salah sama dia. Kalau berbuat salah kepada orang ini, berperilaku bersikap salah, maka dunia akan kacau. Karena apa? Karena dia akan membalas dengan hal yang
buruk. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah apa yang kadang-kadang kita temukan di dalam kitab-kitab hadis ketika para ulama mengomentari tentang para rawi, ya, bahwa si fulan hafalannya jelek, si fulan pembohong, si fulan dia pelaku bid'ah, ya. Ini dalam rangka menyaring atau memilah hadis yang sahih dan yang dhaif. Bahwa hadis kalau datang dari riwayat fulan ini hadisnya cacat. Kenapa? Karena orangnya pendusta. Karena ini orangnya hafalannya lemah. Orang ini setelah dia tua ternyata dia pikun dan seterusnya. Ini secara zahir dia adalah ghibah, tapi tidak termasuk yang dinyatakan sebagai orang yang berhak mendapatkan dosa ghibah. Kenapa? Karena di situ ada maslahat. Ada maslahat besar yang lebih daripada bahaya ghibah itu sendiri di situ. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang keenam disebutkan oleh ulama adalah menyebutkan keburukan orang dalam rangka mengidentifikasi. Ya, ada dua orang namanya Muhammad atau mungkin 3, 4, 5. Kemudian ada satunya yang tidak dikenal kecuali dengan menyebutkan aibnya, Muhammad yang hitam. Ya. Jadi di sini disebutkan aibnya, kekurangannya untuk mengenalkan dia, untuk memperjelas siapa yang dimaksudkan. Dan ini tidak termasuk yang diharamkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan Rasulullah punya 2 muazzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ibnu mengatakan Nabi punya 2 muazzin, satu Bilal, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, seseorang yang buta. Jadi Ibnu Umar mengatakan dia buta di sini dalam rangka mengenalkan, ya, supaya dia orang paham siapa yang dimaksud. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tetapi bagaimanapun kita berusaha untuk menghindari yang namanya ghibah sebisa mungkin, ya, sehingga kita terbebaskan dari keburukan ghibah, dari dosa besar ghibah yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan para ulama kita. Demikian ikhwan fillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.